Assalamualaikum. Masih dengan gue Egar di sini dari channel Daily Street Project. Nah, di video kali ini gue mau bahas aksesoris penting untuk DJI Mini 3 Pro gue. Aksesoris yang gue maksud itu ND filter ya. ND filter di sini ini dari Start RC. Gue beli di e-commerce itu dengan harga 300-an. Nah, dalam kotak ini dia ada 3 ND filter, ada ND16, ND64 dan ND256. Nah, masing-masing kegunaan ini beda ya. Buat teman-teman yang belum tahu ND filter itu untuk apa, jadi ND filter itu untuk meredam atau mengurangi cahaya yang masuk ke sensor kamera. Kalau misalnya diibaratin itu seperti kacamata hitam untuk manusia ya. Nah, bedanya nih untuk kamera. Di dalam videografi itu ada aturan 2 kalinya FPS ya, atau shutter angle rule. Jadi kalau misalnya kita menggunakan FPS di 25 fps, nah shutter speed yang direkomendasikan itu jadi 50. Karena kan 2 kalinya FPS itu ya. Terus kalau misalnya kita menggunakan FPS 30, shutter speednya itu 1/60. Dan kalau misalnya pakai FPS 100, shutter speednya jadi 200. Nah, cukup jelas ya. Kalau misalnya kita nggak menggunakan ND filter ini, itu kita nggak bisa mengatur kamera secara manual. Karena di kamera DJI Mini 3 Pro ini, dia f-nya itu fix di 1,7. Kita nggak bisa ngatur tuh besar kecilnya bukaan lensa. Kita hanya bisa mengatur ISO dan shutter speednya. Nah, bayangin aja nih, kalau misalnya di cuaca yang terik kayak begini, terus dibukaan 1,7, karena dia fix ya 1,7. Itu gimana tuh? Pasti kan overexposure banget ya. Nah, itulah fungsinya ND filter ini gitu. Jadi supaya kita bisa mengatur kamera secara manual di shutter speed yang direkomendasikan tadi. Nah, langsung aja yuk kita praktekin gimana cara pasangnya dan hasilnya itu gimana. Yuk. Untuk cara pemasangannya ini gampang banget ya. Pertama, kita buka cover gimbalnya dulu. Kepala kameranya ini nih, yang belakang kita pegang, terus depannya cover lensanya ini kita putar ke atas. Ini gampang banget kok, kita nggak perlu susah payah untuk bukanya, tinggal klik, udah klik, lepas. Dan ini tuh cuma cover doang, cover pinggiran doang nih, cuma bingkai doang. Dia lensanya ini tuh bolong dia. Kalau misalnya gua boleh rekomendasi, mending covernya ini diganti dengan lensa CPL aja, atau langsung ke ND filternya aja. Sekarang kita pakai ND16 dulu ya. Nih, ND16 dari Start RC. Oke, kita pasang. Cara pasangnya tuh gampang banget. Ini jadi yang logo Start RC-nya ini di atas dan logo 16-nya ini, ND16-nya ini di bawah. Oke, caranya juga sama. Kepala lensanya yang belakang pegang, terus pasang deh. Klik. Oke, yuk. Sekarang coba kita terbangin. Oke, sekarang kita coba terbangin. Ini gue menggunakan ND filter 16. Oke, nih. Ini gue menggunakan settingan auto di drone-nya. Sekarang coba kita setting di Pro. Gue menggunakan ISO 100, speed 1/200. Kalau misalnya kita coba pakai aturan 2 kalinya FPS ya shutter speednya. Jadi di sini gue menggunakan 4K 30 fps, harusnya shutter speednya itu 1/60. Nah, oke, ini masih overexposure nih. Bisa dilihat ya exposure meternya ini. Dia plus 1,7. Berarti dia masih over dikit, tapi sebenarnya masih aman sih dipakai buat shoot. Asal kalau misalnya exposure meternya itu plus 2, itu kurang aman untuk highlight di detailnya. Ini di 1,3 aja detail-detail highlight di langit itu masih kelihatan. Kita menggunakan ND filter ini. Coba kita shoot. Gue menggunakan white balance 5200 Kelvin, ISO 100 dan speed 1/60. F-nya itu fix 1,7, nggak bisa diotak-atik. Oke. Oke, itu ya hasilnya. Kita menggunakan ND16. Sekarang kita coba turunin dulu. Coba kita settingan Pro. Gua menggunakan 30 fps. Di shutter speed 1/60 dia terlalu underexpose ya.
Jadi dia amannya di 1/50 mungkin. Coba. Oke, 1/50 masih minus, masih under. Kita coba di 1/30 sesuai fps. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 30 fps itu minimal shutter speednya itu di 1/30 juga ya, dengan menggunakan ND 64. Oke, kita coba. Oke, bisa dilihat perbandingannya ya. Nah, oke, kita balik. Coba kita ke mode Pro. Oke, tuh dia under exposure ya. Di shutter speed 1/30 aja dia under exposure. Jadi ini nggak cocok untuk video di kondisi cuaca kayak begini. Jadi kita harus naikin ISO-nya kalau kayak gitu. ISO-nya 800 dia +7. Oke, sekarang coba kita record. Teman-teman lihat sendiri ya perbandingannya. Oke. Nah, ini tambahan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mode auto nih, misal ya, kita menggunakan mode auto nih. Kita menggunakan auto, kita mau tilt kameranya kayak begini. Bentar. Ini anginnya lagi gede. Drone-nya lagi usaha keras. Nah, kalau misalnya kita tilt nih kameranya, teman-teman lihat sendiri ya. Nih. Kita tilt nih kameranya nih. Kita record. Kita tilt up. Dia akan secara otomatis mengganti exposure-nya. Jadi itu yang bikin video kita jadi belang, jadi jelek ya. Coba sekarang kita menggunakan mode Pro. Oke, ini settingan yang tadi. ISO 800, speed 1/30. Oke. Dia akan konstan nih exposure-nya. Coba kita tilt up ya. Kita tilt up. Dia yang awalnya bawahnya terang, dia tetap terang tuh. Dia nggak belang, exposure-nya nggak berubah. Dan atasnya masih konstan. Segitu aja. Coba kita tilt down. Nah, masih konstan ya. Bawahnya juga masih terang. Beda sama yang auto tadi. Yang auto dia akan otomatis merubah exposure-nya ketika di kondisi objek yang gelap. Gitu. Oke, tadi kita udah praktekin dan lihat hasilnya bareng-bareng. Di antara 3 ND filter yang gua tes tadi, ada ND 16, ND 64, dan ND 256. Untuk rekomendasinya di kondisi cerah yang berawan kayak begini, itu ND 16 recommended banget ya. Dia sebenarnya overexposure sedikit sih, menggunakan 30 fps, shutter speednya 1/60, itu dia masih overexposure di +1,7, itu masih aman sih. Dan untuk ND 64 kita harus mengurangi shutter speednya itu di 1/30 ya. Tapi sebenarnya kita masih bisa push sih ISO-nya itu di 200. ISO 200, shutter speed di 1/50 itu masih aman. Itu ND filter 64. Dan untuk ND filter 256 untuk video real time itu kurang recommended ya kalau menurut gua. Cocoknya ND filter 256 itu untuk membuat hyperlapse long exposure. Jadi untuk membuat foto long exposure atau hyperlapse long exposure menggunakan ND filter 256 itu gua rekomendasiin di antara blue hour sampai malam hari ya. Nah, itu aman sih di ND filter 256. Nah, kenapa gua milihnya itu ND 16, ND 64 dan ND 256? Karena kalau misalnya ND 4 dan ND 8 itu nanggung ya kalau menurut gua. Karena kan DJI Mini 3 Pro ini f-nya tuh fix di 1,7. Jadi itu dia bener-bener terang. Jadi gua beli yang paket 16, 64 dan 256. Sebenarnya tuh yang kalau mau aman ya 32 itu aman sih. ND 32 itu aman untuk di kondisi manapun. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita wajib membeli ND filter untuk DJI Mini 3 Pro kita? Nah, balik lagi nih ke kebutuhan masing-masing teman-teman. Kalau kebutuhannya untuk konten doang atau untuk kebutuhan traveling, gua rasa ND filter nggak perlu-perlu banget ya. Tapi kalau untuk kebutuhan job, ND filter ini penting banget. Karena dengan kita menggunakan ND filter,
kita bisa men-setting kameranya itu ke mode manual. Karena di mode manual itu kita bisa mendapatkan exposure yang konstan dan pergerakan motion blur yang natural. Gue tadi belum ngejelasin ya, motion blur yang natural itu kayak gimana sih. Jadi gini, menurut penelitian nih, kalau misalnya mata kita melihat pergerakan kayak begini, itu dia akan menghasilkan motion blur. Nah, di kamera itu, biar kita bisa menghasilkan motion blur yang natural kayak mata kita lihat nih, itu di aturan 2 kalinya FPS. Mungkin sekian untuk penjelasan kali ini. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanya di kolom komentar. Like kalau video ini bermanfaat, share supaya teman-teman kita pada tahu, dan subscribe bagi yang belum. Karena gue bakal bikin konten-konten bermanfaat seputar microstock atau jual foto dan video di internet, seputar fotografi, videografi, itu semua gue bahas di channel ini. Yang pasti bermanfaat semua ya kontennya. Oke, sekian. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.